Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami karena kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kau berikan hari yang baru buat kami, berarti kami pun diberi Kau kesempatan untuk menjadi saksi-Mu dalam hidup ini. Berbicaralah Tuhan agar hati kami kembali terbuka akan misi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mencari yang terhilang. Lukas 15 ayat 10 mengatakan, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Tuhan memperlakukan orang-orang yang dianggap rendah di masyarakat dan dianggap berdosa dengan sedemikian rupa, dengan sangat baik, dengan memberikan empati, sehingga mereka yang berdosa itu, mereka yang dianggap rendah itu, bersedia untuk selalu ingin datang kepada Tuhan dan mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan lebih daripada itu, Yesus bisa bersedia untuk makan bersama dengan mereka. Itulah dasar bagaimana perbedaan manusia dengan Allah. Dan Allah ingin manusia melakukan hal-hal yang dia lakukan dalam hidup ini. Di sini juga dikatakan dengan tegas bahwa sikap Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama itu berbeda. Orang Farisi dan orang-orang Taurat lebih cenderung menjaga kesucian dan kesalehan mereka dan tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa, rendah dan hina. Bagaimana orang-orang yang rendah hina itu akan bisa dijangkau, bisa disadarkan? Kalau bergaul pun mereka tidak mau. Yesus berkenan menjadi sahabat mereka agar mereka mengalami kasih dan pengampunan dari Allah. Itu salah satu dasar dari pengajaran Tuhan. Bagaimana empati kepada sesama itu harusnya ditumbuhkan dan dimiliki setiap orang percaya. Sehingga daya empati itu dapat melaksanakan kasih agape yang dapat diterima bagi sesama. Saat Sakeus dalam kegelisahan rohani, Sakeus seorang pemungut cukai, Yesus datang dan memberikan empati dan bahkan singgah di rumah Sakeus. Yesus menunjukkan kepada masyarakat bahwa empati perlu diberikan bagi orang-orang yang memerlukan. Dan akibatnya Sakeus yang dulu tamak, Sakeus yang dulu tidak punya empati berubah secara total dengan kasih ilahi yang Allah berikan, dengan daya empati yang Allah salurkan kepada dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan, mengingatkan, dan menyuruh kita untuk terus menjaga empati kita kepada sesama. Memberikan kasih kepada sesama melalui sikap dan tingkah laku kita. Seharusnya tipologi Sakeus itu harus menjadi patron bagi setiap orang Kristen yang telah melakukan kesalahan. Bahwa Allah peduli, Allah empati bagi kita. Semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Tapi Allah mau menerima kita apa adanya. Itu janji Tuhan. Kiranya daya empati ini pun dapat kita punyai dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Agar kita pun menjadikan
ini kesaksian yang hidup. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka adalah aku yang paling berdosa. Namun justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Bagaimana dengan kita yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan ini? Maukah kita memberikan empati kepada sesama kita? Menolong memberikan kasih kepada saudara-saudara kita yang memerlukan daya empati itu. Memerlukan hal-hal itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku mohon kiranya empatiku boleh kudapat dan menular dalam kehidupanku supaya aku layak menjadi murid dan menyatakan kasih-Mu yang telah kuterima di tengah-tengah lingkungan di mana aku berada. Biarlah hari-hari hidupku senantiasa dipenuhi oleh tindakan kasih kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Memiliki daya empati merupakan bukti bahwa kita memiliki Yesus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.